apa. Jadi yang mereka akan buat ternyata udah ada semua di era perkesehatannya Kota Depok gitu. Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dokter, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat ya, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Ini yang paling penting, Dok. Ya, betul. Kalau Betul. nggak sehat kita nggak bisa aktivitas yang lain. Nah, betul. Kerja nggak bisa, ya ibadah juga nggak bisa ya. Dokter Zakia. Enaknya dipanggil apa nih? Kalau saya biasanya dipanggil Kiki. Kiki. Dokter tuh lahir di mana? Oke. Lahir di Kelurahan Beji Timur, Kecamatan Beji, Kota Depok. Tapi kok info yang saya dapat di Bogor? Nah, dulu Depok itu Kotip. Kotip itu kan dulu bagian dari Kabupaten Bogor. Jadi kalau di akte, pasti kalau yang lahirnya zaman sebelum Depok terbentuk gitu ya, berdiri, itu tempat tanggal lahirnya adalah Bogor. Oh gitu. Jadi Depok dulu bagian dari Kabupaten Bogor. Betul. Sehingga ditulislah di situ Bogor. Iya. Tapi kalau dokter budayanya lebih kepada Depok sendiri ya, Betul. Betawi ya. Orang Beji. Pantes tadi mau dipanggil Nyampo. Jadi orang tua juga asli sini. Iya, betul. Saya ibu sama bapak lahir dan besar juga di Kota Depok. Lahir dan besar di Kota Depok. Iya. Jadi betul-betul orang Depok. Orang asli. Depok ini. Oh, luar biasa. Orang Depok sukses jadi dokter. Sekarang membangun kotanya. Amin, insyaallah. Mudah-mudahan. Nanti kita banyak cerita. Kalau gitu orang tua dulu itu kerja di mana? Ya. Ibu sama bapak saya adalah guru ngaji. Guru ngaji. Guru ngaji. Jadi biasa ngajar ngaji. Dulu guru ya di sekolah, ada namanya di Sekolah Taufikur Rahman. Kemudian bapak juga sambilan punya kebun, jadi berkebun, bertani begitu ya. Kalau ibu rumah tangga plus juga guru ngaji di wilayah di Beji Timur. Oh, jadi orang tua basicnya guru. Ya. Dua-duanya. Dua-duanya. Kalau adik atau kakak berapa bersaudara? Kebetulan saya ini keluarga besar. Namanya orang Betawi ya. Saya 9 bersaudara. Anak ke-9 dari 9 bersaudara. Bontot, betul, Indra. Biasanya agak manja. Tapi masuk ke dokteran kok bisa? Nah, itu dia. Sebenarnya saya itu dulu pengennya jadi ahli fisika. Ahli fisika? Ya, saya dulu pengen banget masuk kuliah jurusan Teknik Fisika ITB. Senangnya fisika. Jadi kalau nuansa-nuansa fisika saya suka banget. Tapi ternyata perjalanan hidup mengantarkan saya menjadi seorang dokter. Siapa yang menginspirasi? Bapak saya. Apa ceritanya, gimana kok Bapak bisa mengarahkan atau membuat dokter? Ya udah ke kuliah di kedokteran. Siapa? Gimana ceritanya? Iya, jadi bapak saya itu guru ngaji. Jadi saya sangat terinspirasi ya sama bapak saya. Almarhum, kebetulan ibu dan bapak saya sudah meninggal. Jadi almarhum bapak saya itu sangat memuliakan tamu. Dan juga beliau itu sangat helpful, selalu menolong orang, selalu membahagiakan orang, anak-anaknya, menantunya gitu ya, sangat mengutamakan orang lain. Di situ saya belajar apa profesi yang bisa saya geluti gitu ya, saya dalami dan saya bisa seperti bapak saya, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Setelah perjalanan panjang, diskusi dengan bapak saya, almarhum, beliau menyarankan kalau perempuan Mayaki, saya dipanggil Kiki kalau di rumah, harus jadi orang yang bermanfaat, minimal buat keluarga sendiri gitu. Nah, cari profesi yang bisa bermanfaat buat keluarga. Nah, pilihannya adalah tenaga kesehatan. Jadi saat itu akhirnya saya putar haluan dari teknik fisika, saya ganti. Waktu itu UMPTN ya, saya ikut UMPTN tahun 98. Akhirnya saya ganti, semula jurusan teknik fisika, saya ganti jadi kedokteran. Begitu. Artinya pada saat itu baru mendaftar atau sudah ikut sudah dapat itu formulir fisika? Waktu itu mau daftar. Oh, baru mau daftar. Itu baru sudah mau diisi. Daftar. Sudah diisi. Teknik fisika ITB saya ambil waktu itu. Oh gitu. Terus digantilah karena ada gambaran dari orang tua. Betul. Diajak diskusi gitu ya. Kok mau-maunya gitu sampai tertarik setelah orang tua
memberikan gambaran, memang seperti apa cara menggambarkan orang tua sampai empok dokter ini, "Oh, udah deh ganti." Padahal kan niatnya tuh teknik fisika sudah Udah bulat. tekad udah kuat banget tuh. Oke. Kalau ya kembali lagi karena kita sebagai anak harus jadi orang yang berbakti ya kepada orang tua gitu. Selama ini mungkin belum bisa membahagiakan orang tua. Paling nggak dengan mengikuti saran beliau, dengan mengikuti anjuran beliau, mudah-mudahan itu bagian dari berkah, restu orang tua sehingga bisa ya hidupnya insya Allah jadi lancar gitu. Itu sih Amin. dalam pikiran saya. Atau karena orang tua adalah cinta pertama ya Bapak ya. Iya betul banget Bang Hendra. Luar biasa. Kalau dari orang yang cinta pertama yang minta nggak bisa ditolak. Nggak bisa ditolak, nggak bisa bilang enggak. Oke, tadi bicara masalah orang tua, ada figur Bapak, gimana dengan figur Ibu? Oke, sama ibu saya juga orang yang sangat menginspirasi. Beliau juga sangat baik sama orang gitu ya, dan sangat mengutamakan orang lain. Bahkan sampai saya kerja, ya beliau meninggal tahun ini di tanggal 14 Februari 2021. Beliau wafat karena COVID. Ya, jadi meninggal di ICU waktu itu. Ya, luar biasa. Saya setiap hari selama pandemi selalu membawa makanan ke kantor. Jadi saya bawa makanan untuk staf di kantor. Mulai dari nasi, lauk, kadang gorengan, pisang goreng, nasi uduk gitu. Itu yang menyiapkan salah satunya ibu saya. Jadi ibu saya selalu jangan bawa 1 porsi. Kebetulan staff saya ada 9. Jadi saya setiap hari bawa 10 porsi buat teman-teman di kantor. Dan itu ibu saya yang selalu membantu menyiapkan semua keperluan supaya kalau di rumah nggak ada yang makan. Kalau di kantor banyak yang makan. Kalau orang makan dari masakan yang kita buat, dia kuat kerja, sehat dan sebagainya. Insya Allah pahalanya ada di situ. Jadi itu luar biasa menginspirasi saya beliau itu. Betul, saya sampai merinding loh. Karena tadi sederhana perintah orang tua, tapi membahagiakan lingkungan. Alhamdulillah. Suka ingat sosok ibu kalau gitu, sedih nggak sih? Ini mau nangis ya kayaknya. Selalu berkaca-kaca kalau ingat itu beliau. Oh gitu dok. Apa nilai yang paling dokter itu ingat beliau sehingga aduh ternyuh gitu kan, sehingga kangen, itu apa? Perhatian. Kalau saya belum pulang itu kan karena memang aktivitas luar biasa ya, sering pulang malam. Beliau selalu menyempatkan untuk menelpon gitu ya, lewat HP anak saya biasanya, nelpon, nanyain udah makan atau belum gitu ya, pulang jam berapa, ini udah malam gitu, selalu. Itu yang saya rindukan. Jadi Dan kalau sekarang tidak ada lagi. Itu yang buat kadang sedih. Betul sekali Bang Hendra. Tapi jangan bersedih dok. Semua ada waktunya. Betul. Akan kembali ke sana. Yang penting kita kirim doa saja. Mudah-mudahan almarhumah bisa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi karena Covid dan ini menjadi pelajaran ya, Dok ya. Oke, Bu Dokter, tadi sosok orang tua begitu menginspirasi, menguatkan Ibu Dokter. Kalau Ibu Dokter sendiri tadi nyentuh anak. Putra-putri berapa orang, Dok? Oke. Putri saya 2. Oh, putri dua-duanya? Dua-duanya putri. Terus cara mendidiknya sama tuh. Kan dokter udah dapet ilmunya, inspirasinya dari orang tua. Gimana tuh cara mendidik kedua putri ini? Saya banyak belajar dari orang tua saya gitu ya, khususnya masalah belajar. Bapak saya itu senang sekali baca. Beliau di usianya yang waktu itu meninggal di usia 82 tahun. Beliau senang sekali membaca kitab. Jadi kitab kuning. Kitab kuning karena guru ya. Dan setiap malam masih terus membaca. Meskipun di usianya yang sudah sangat senja. Dan satu lagi, bapak saya tidak berkacamata hingga di usianya 83 tahun. Dan selalu membaca kitab. Dan saya waktu SMA, jadi kalau saya belajar, bapak saya selalu menemani. Sampai saya selesai belajar, bapak saya baru masuk ke dalam kamar. Nah itu saya coba terapkan dengan anak-anak gitu ya.
Jadi belajar apa saja dan saya selalu menemani. Meskipun saya sambil mengerjakan yang lain gitu ya. Saya sambil buka laptop mengerjakan tugas. Saya selalu menemani anak saya belajar gitu ya. Supaya kan mungkin kenangan itu yang bisa diingat begitu ya. Karena kita sama-sama belajar ya mungkin berbeda topik saja begitu. Itu yang selalu biar menginspirasi anak-anak bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Jangan sampai selesai SMA, S1 udah selesai gitu. Ternyata bapak saya mengajarkan bagaimana belajar itu sampai tutup usia gitu. Sampai akhir hayat masih terus belajar. Dan tidak harus dalam pendidikan formal gitu. Non formal juga beliau tempuh. Jadi tidak ada garis finish untuk belajar. Betul sekali. Oke. Dan sekarang ini Bu Dokter pakai untuk mendidik anak. Iya. Sekarang sudah kelas berapa? Yang besar sudah SMA. Kelas 1, berarti kelas berapa sekarang ya? Sulit dulu kita sebenarnya kelas 1, 2, 3 ya, sekarang 9, 10, 11. Kelas 1 SMA kelas 1 yang SMA besar. Alhamdulillah kalau begitu sudah lengkaplah perjalanan tadi Bu Dokter dari keluarga, sekarang keluarga Bu Dokter. Tapi orang Depok tadi ceritanya lahir di Depok, keturunan Bapak Ibu Depok, mengabdi di kota Depok. Bisa-bisanya masuk PNS Depok seperti apa? Karena orang Depok loh. Oke, jadi saya lulus kedokteran itu, ya saya lahir besar di Depok, SMA di Depok, kuliah saya ke Bandung. Oh, kuliah di Bandung. Kebetulan saya di kedokteran Unpad. Oke, kuliah di kedokteran Unpad. Lulus itu saya sempat kerja setahun di Purwakarta sebagai PTT, tapi PTT cara lain. Di klinik 24 jam seperti itu. Jadi PTT kan banyak jenisnya ya. Saya ambil PTT cara lain sambil mendaftar CPNS waktu di Kota Depok. Waktu itu 2006 ada lowongan dokter. Jadi saya daftar, kebetulan waktu itu ada sekitar 50-an posisi ya. 40-an itu diisi oleh PTT, dokter yang PTT, 10-nya jalur umum. Jadi saya masuk ke Depok lewat jalur PNS di jalur umum. Dan tidak punya koneksi pada situ ya? Ya, kebetulan tidak ada ya. Memang murni ikut tes gitu ya. Iya. Dari yang banyak sekali waktu itu juga yang mendaftar gitu ya. Alhamdulillah, qadarullah Allah mentakdirkan saya menjadi bagian dari pemerintah Kota Depok. Sejak tahun berapa Bu Dokter berdinas di Depok? Saya masuk CPNS tahun 2006. 2006. Pertama kali dinas di? Pertama dinas di Puskesmas Tanah Baru. Puskesmas Tanah Baru. Puskesmas Tanah Baru. Itu sebagai apa? Saya staf dokter pelaksana pada Puskesmas Tanah Baru. Berapa lama di sana, Dok? Saya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun sampai 2010. Sampai 2010. Ya, 2010 pindah ke Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. Di situ masih staf. Saya di Tanah Baru kepala puskesmas. Oh, kepala puskesmas. Ya. Lalu pindah lagi menjadi kepala puskesmas di Puskesmas Rangkapan Jaya Baru. Ini kan kerja terus di lapangan. Iya. Itu tantangan terberat tugas di lapangan apa, Dok? Untuk urusan kesehatan, paling sulit itu merubah perilaku masyarakat. Perilaku hidup. Perilaku bersih hidup dan sehat di masyarakat. Itu ya, paling berat. Paling berat. Kenapa, Dok? Karena perilaku itu tidak seperti kita membalikan telapak tangan ya. Nah, kalau telapak tangan gampang. Tapi kalau perilaku, karena itu menjadi suatu habit gitu ya. Yang dibangun dari bagaimana pola asuh dari kecil gitu. Jadi merubahnya memang butuh strategi. Strategi komunikasi perubahan perilaku. Nah, itu yang menjadi tantangan. Ditambah lagi, kalau udah di masyarakat itu sangat beragam. Latar belakang pendidikan gitu ya. Kemudian budaya, karena Depok kan sangat kultural ya, tidak hanya orang Betawi, ada orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, dan seterusnya begitu. Jadi tantangan sekali bagaimana kita menyampaikan pesan kesehatan, karena sehat dimulai dari tahu, mau, dan mampu. Nah, merubah pengetahuan itu yang luar biasa. Tahu, mau, dan mampu untuk hidup sehat. Untuk hidup sehat. Jadi kalau kayak begitu dokter tadi bilang strategi. Nah, sekarang dokter ada di Dinas Kesehatan. Iya. Di bidang apa? Saya di bidang kesehatan masyarakat. Cocok ya. Tadi sudah pengalaman di bawah, iya, di puskesmas 8 tahun. Dia berhadapan langsung dengan masyarakat. Ibaratnya sudah menjiwai. Sekarang ada di Dinas Kesehatan. Betul. Yang harus membuat rumusan strategi tadi. Betul sekali. Dan
apa strateginya? Karena saya dengar dokter banyak sekali inovasinya. Terus pernah sebagai ASN teladan tingkat Kota Depok. Ya. Pernah masuk juga di nasional ya. Ya. Di Menpan RB. Betul. Dan yang terakhir itu Pikodep. Ya, sebagai ASN inovatif Provinsi Jawa Barat. Munculnya ide-ide yang terakhir, Pikodep itu apa sih, Dok? Ya, oke. Jadi Pikodep itu diawali dari waktu awal sekali pandemi, saya tergabung dalam tim gugus tugas. Kebetulan saya merekap data kasus COVID sekota Depok, karena kasus pertama di Depok ya. Jadi kita harus menghimpun data, namanya surveillance, pengamatan terus-menerus data pasien, baik yang udah positif, sebelum positif gitu, sampai jika di status akhir dia meninggal atau sembuh, itu harus dicatat. Kita mulai pakai Excel, lewat, karena kasus banyak, ganti menjadi Bitly, pakai Google Form, banyak sekali datanya, lewat lagi. Nah, akhirnya kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan sejak kasus pertama ditemukan, saya langsung terpikir ini harus dibantu sama tools nih, harus pakai aplikasi nih, nggak bisa begini terus. Saya langsung telepon, saya ingat sekali, malam-malam jam 10 malam saya telepon salah satu Dewan Smart City, Pak Indra. Saya telepon, Pak, saya minta bantuan, tapi saya nggak punya anggaran, Pak. Tapi saya butuh sekali aplikasi untuk membantu pencatatan pelaporan COVID. Karena kalau datanya valid, akurat, dan timely, maka kebijakannya juga tepat, Pak. Alhamdulillah, tim langsung turun, besoknya kita langsung rapat, maraton, kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan, aplikasi jadi. Tidak pakai anggaran. Tidak pakai anggaran. Dibantu benar-benar kerja bareng. Bantu tim Diskominfo dan tim Smart City atau Dewan Smart City Kota Depok. Sebelum jauh, ide itu muncul dari dokter sendiri atau dengan tim di bawah? Bareng-bareng dengan tim. Jadi karena saya komandannya ngolah data, ngolah data waktu itu, waktu itu pandemi, saya selalu pulang jam 10 malam, jam 11 malam setiap hari. Sementara teman-teman WFH, saya tidak pernah merasakan WFH. Jadi selalu tiap malam kita ngolah data, merekap data, konfirmasi data, karena harus ditelepon ya satu persatu pasien dan keluarganya. Itu luar biasa. Akhirnya baru terasa, nggak bisa begini terus. Harus ada aplikasi nih, atau tools yang ngebantu kita ngerekap data. Kebayang kalau datanya udah multiplikasinya ratusan ribuan gitu. Ya ternyata alhamdulillah. Terus dikumpulkan teman-teman oleh dokter. Betul. Jadi kan harus yang lebih menarik itu justru ide itu diangkat dan digambarkan dalam proses bisnis yang tepat dong. Nah ini awalnya berarti dari tim bidang kesehatan masyarakat. Dari tim data. Jadi waktu itu tim data di kebijakan, divisi kebijakan, tim data dan informasi pada gugus tugas. Tumbuhnya ide berarti dari kebutuhan awalnya. Betul sekali. Ada gap antara realita sama harapannya. Dan itu dokter mencari solusi. Ya. Ini sebetulnya yang dibutuhkan oleh ASN atau birokrat saat ini ketika menghadapi masalah, yang dibutuhkan adalah solusi, bukan menyalahkan pihak lain. Dan pada akhirnya, padahal pada saat itu dokter tidak punya anggaran. Nggak ada anggaran. Kok gimana cara ngerayunya tim Smart City itu sampai mau membuat aplikasi dan tidak pakai anggaran? Saya cuma bilang ke Pak Indra, Pak, ini saatnya kita buat legacy, Pak. Warisan kebaikan, Pak. Kapan lagi kita bisa berkontribusi kalau nggak sekarang? Cuma itu yang saya bilang ke Pak Indra. Alhamdulillah disambut baik. Langsung kita kolaborasi, kerjasama dengan Diskominfo dan tim Dewan Smart City. Alhamdulillah berjalan. Jadi kuncinya kolaborasi dan inovasi. Dan jadilah itu sebuah aplikasi yang indah dan bermanfaat. Alhamdulillah. Itu butuh berapa lama menciptakan itu? Kurang lebih sebulan. Jadi saya ingat sekali SK Wali Kota ditetapkan untuk aplikasi Pikodep tanggal 24 April SK-nya. Waktu itu kasus di tanggal 2 Maret. Kita mulai ada kasus COVID ya, 2 Maret. Kemudian kurang lebih 1 bulan itu running. Kemudian kita uji coba di tim dan puskesmas. Setelah saya pikir ini sudah bagus gitu, sudah kita langsung naikin jadi SK Wali Kota.
Karena penting banget, kalau nggak ada SK wali kota, sulit menggerakkan masyarakat, vaskes, baik itu swasta maupun pemerintah ya, untuk mau pakai aplikasi, begitu. Karena kalau nggak dipaksa dengan SK wali kota, secara kekuatannya agak kurang. Jadi langsung segera kita buat SK wali kota per 24 April 2020. Aplikasi sudah ada. Ya. Caranya tadi, stakeholder-nya ini siapa aja nih, supaya ini bisa jalan. Karena banyak juga orang yang menciptakan aplikasi, tetapi ternyata gagal di tengah jalan, tidak bermanfaat. Yang mungkin yang perlu dijelaskan, bagaimana cara kerja dari aplikasi itu. Terus yang kedua, bagaimana memobilisasi tadi. Teman-teman kata dokter kan, sulit nih kalau nggak ada SK wali kota. Terusnya teman-teman di bawah kan, gimana caranya nih nggak ada kekuatan hukum. Nah itu gimana? Oke. Kembali lagi tadi, kolaborasi dan inovasi. Jadi kalau saat aplikasi baru terbangun, memang kita mulai dari kebutuhan dari teman-teman puskesmas, karena puskesmas harus melaporkan juga harus cepat begitu ya. Pak Wali juga membutuhkan data yang tepat dan akurat gitu, kemudian diteruskan ke pemangku wilayah, baik di Satgas tingkat kota, kecamatan, kelurahan, sampai kepada level RW. Jadi pertama dari kebutuhan. Memang masyarakat butuh nih saluran untuk menyampaikan laporan kasus dan mendapat feedback. Jadi ada berapa sih kasus di wilayah saya, yang sakit berapa, yang meninggal berapa, yang sembuh berapa. Itu dulu dari kebutuhan. Jadi cara kerjanya, yang input data itu RW RT, RT RW atau puskesmas? Seluruhnya. Jadi kita ada yang namanya PE, formulir penyelidikan epidemiologi. Nah, form PE itu setiap ada kasus seperti ini harus dilaporkan. Kita buat itu dalam bentuk link. Nah, itu diisi oleh nakes, dalam hal ini puskesmas, rumah sakit. Jadi yang berobat ternyata COVID, dirawat di rumah sakit, lapor juga lewat aplikasi itu, dan dari masyarakat. Karena seringkali yang periksa itu di luar Depok. Pulang ke Depok positif COVID. Nah, itu kan harus dilaporkan. Dia nggak mau akses ke puskesmas, nggak mau akses ke rumah sakit. Tapi yang menemukan Pak RW-nya, Pak RT-nya, atau kader kesehatannya, atau masyarakat. Sehingga semua kanal kita buka. Supaya data kasus itu masuk semua ke bank data di Kota Depok. Begitu. Pakai username password masing-masing. Ya, masing-masing. Jadi setiap RT atau RW di Kota Depok diberikan username dan password. Untuk akun Pikodep, mereka melaporkan cukup pakai Bitly. Nah, Bitly itu link gitu ya, link untuk PE, forum penyelidikan epidemiologi. Mereka nggak pakai akun atau akses username dan sebagainya. Cukup ngeklik link tersebut, mengisi, nanti data itu akan masuk ke bank data Pikodep. Dari bank data itu disajikan dalam bentuk dashboard di Pikodepnya itu sendiri dan terintegrasi dengan aplikasi satunya lagi. Kita bangun, jadi waktu itu membangunnya bareng dua nih. Gak cuma Pikodep, tapi namanya KSC, Kampung Siaga COVID. Nah, di Kampung Siaga COVID itu data-data back-end dari Pikodep kita tampilkan masuk ke dalam KSC. Jadi mulai dari Satgas, kemudian sampai ke camat, lurah, dan RW punya akun untuk membuka akses aplikasi KSC. Karena kita pahami Pikodep itu kan menampung data pasien. Itu rekam medis. Itu rahasia sifatnya. Jadi kita sajikan hanya data rekapan dari yang sudah kita miliki ke dashboard di aplikasi KSC tersebut. Kalau level Satgas sampai lurah camat bisa mengakses BNBA, by name by address. Karena perlu nih buat mitigasi di wilayah. Tapi kalau sampai di RT RW, dia mendapatkan akses untuk mengetahui jumlah saja. Berapa di RT ini, berapa di RW ini di kelurahan tersebut. Seperti itu. Itu salah satu data yang dimasukkan, sumber datanya pakai NIK nggak dok? By NIK semua. By NIK? By NIK semua. Jadi dokter juga kerjasama dengan Disduk. Betul sekali. Dinas Kependudukan. Iya. Jadi data itu sebetulnya akurat. Insya Allah. Selain Disduk, dinas mana lagi yang dokter ikut atau ajak kolaborasi? Ya. Oke. Yang pertama Damkar. Damkar itu juga memanfaatkan data yang kita miliki untuk pelayanan di Damkar. Dalam hal ini dalam BTT ini ya, dalam bencana ya, penanganan bencana non alam. Misalkan mereka-mereka yang butuh
desinfeksi, ya. Mereka-mereka yang butuh pemakaman atau pemulasaran jenazah, mereka yang butuh bansos, logistik non tunai atau yang tunai gitu ya, itu data semua diakses dari Pikodep. Jadi ada DLHK, ada Damkar, ada Dinsos, Disdukcapil gitu, itu semua bisa mengakses. Itu data OPD lain diberikan akses. Diberikan akun. Diberikan akun. Sehingga by name, by address-nya mereka bisa lihat. Betul sekali. Bagaimana dengan dinas sosial? Apakah juga disertakan? Disertakan juga. Karena untuk memberikan bantuan sosial bagi mereka yang isolasi mandiri, itu harus BNBA address. Karena harus tahu nih rumahnya di mana begitu ya. Nah, itu kita berikan akses juga. Jadi selama untuk keperluan penanganan pandemi, bencana alam, kita berikan akses tersebut. Berarti itu juga pakai sistem tagging? Jadi kita berikan akun saja. Jadi mereka bisa melihat. Jadi titiknya, misalkan titiknya misalkan si Nick ini sudah dilihat secara spasial atau pakai peta? Sudah pakai spasial juga. Jadi yang input sekalian nge-tag lokasinya di mana. Ada di situ. Luar biasa canggih. Ini seharusnya jadi cikal bakal satu data, Dok. Iya, insya Allah. Kira-kira apa kedepannya dengan Pikodep ini mau diapakan lagi? Karena mengingatkan katanya sekarang sudah landai nih. Betul. Nah, Pikodep ini hanya sebatas sampai COVID atau ada rencana lain? Oke, rencana kami untuk surveillance. Surveillance tadi adalah pemantauan terus-menerus, tapi untuk kasus lain di luar COVID, maaf. COVID itu kan penyakit menular. Kita juga punya penyakit tidak menular, misalkan yang diabetes, yang hipertensi, atau gangguan misalkan gangguan gizi, yang stunting, atau untuk kematian ibu, kematian bayi itu bisa kita gunakan. Jadi pemanfaatannya sangat luas, tidak hanya seputar COVID saja. Dan ini juga karena disajikannya sudah keren ya, menurut saya sudah keren banget gitu. Ini integrasi juga dengan NIK, jadi datanya valid dan akurat begitu. Ini bisa digunakan untuk sebagai mitigasi, khususnya pemangku wilayah nih bisa melihat berapa sih yang TBC, bisa seperti itu. Berapa sih yang stunting di wilayah saya, berapa sih yang diabetes, yang hipertensi dan seterusnya. Jadi mimpi besarnya nanti kita punya bank data kesehatan seluruh orang Depok dari aplikasi tersebut. Itu luar biasa. Kalau itu terwujud, insya Allah kebijakan Kota Depok dalam kesehatan tepat, akurat. Insya Allah, mudah-mudahan. Tapi kenapa tidak? Atau ada nggak melibatkan dunia pendidikan? Karena gini, tadi bicara stunting. Stunting lebih kepada gangguan gizi. Gangguan gizi ya. Yang tinggi badan dibandingkan umurnya. Ya. Oke. Itu bisa nggak melibatkan dunia pendidikan? Kan banyak nih, kayak sekolah kebidanan, kedokteran. Bisa nggak mereka dilibatkan untuk memantau masyarakat Kota Depok yang kategorinya anggaplah stunting, sehingga bisa memberikan pendampingan mahasiswa-mahasiswanya ini? Ada niatan ke sana nggak? Sebenarnya itu sudah kita lakukan. Khusus untuk COVID sendiri, kita ada kerjasama dengan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Depok untuk kegiatan magang dan PBL. Nah, itu khusus untuk COVID ada, dan non-COVID salah satunya adalah stunting, itu sudah kita lakukan. Jadi sekarang ongoing nih. Dengan saat ini juga sedang kolaborasi dengan beberapa universitas lain di program yang Kampus Merdeka. Nah, itu juga sedang kita garap. Jadi sudah mulai ya? Sudah mulai. Berapa target mahasiswa yang akan dilibatkan? Kalau yang existing sudah berjalan itu sekitar 100 yang sudah berjalan ya. Nanti selanjutnya dengan salah satu universitas juga itu sudah siap 120. Tapi di luar itu yang sudah tersebar di wilayah juga banyak. Artinya yang sudah existing ditempatkan di puskesmas ya, ini saat ini yang sedang berjalan di angka sekitar 200-an. Tapi di luar itu yang sudah selesai karena kan dia periodik ya, itu juga sudah banyak sekali. Teman-teman yang tergabung itu pakai dana APBD atau bagaimana, Dok? Kalau dari universitas, mereka anggaran dari universitas masing-masing. Jadi kita mendapatkan manfaat dari keterlibatan mereka dalam hal akademisi gitu ya, untuk membantu masalah kesehatan di Kota Depok. Jadi tidak ada ya, ini non APBD. Non APBD, 0 rupiah. Iya, oke, 0 rupiah. Jadi ada program, berarti kan sekarang lagi pendekatannya yang disebut heptahelik, pentahelik, gitu kan.
akademisi. Selain pendekatannya tadi dari dunia akademisi, pendekatan yang lain itu ada nggak dari kemasyarakatan tadi, misalkan dari NGO dilibatkan? Ya, jadi kita memang masih menggunakan konsepnya pentahelix, belum sampai hepta nih ya. Oh, belum sampai hepta. Masih pentahelix. Jadi akademisi kita sudah menggandeng beberapa universitas dan kegiatan Pengmas, pengabdian masyarakat itu sudah banyak sekali berlangsung. Saya pun ikut di beberapa penulisan jurnal ilmiah. Alhamdulillah beberapa tembus Q1 jurnalnya. Kemudian juga untuk masyarakat kita juga melibatkan selain UKBM atau upaya kesehatan berbasis masyarakat, kita juga melibatkan para organisasi yang bergerak di bidang kesehatan. Itu juga kita gandeng dalam hal masyarakat, komunitinya. Untuk bisnisnya, ya kita juga menggandeng beberapa CSR ya, untuk terlibat contohnya misalkan Hari CTPS. Nah sebentar lagi nih 15 Oktober, Hari Cuci Tangan Pakai Sabun Sedunia. Nah itu kita menggandeng. Seperti itu. Kemudian juga media juga sama ya, kita juga sangat aktif untuk menyuarakan hal-hal yang sifatnya promosi kesehatan, baik media yang kita miliki sendiri ataupun yang bekerja sama dengan yang lain begitu, dan juga secara government gitu ya. Pentahelix 5 yang terakhir adalah government itu sendiri, selain di lintas kota Depok gitu, di dalam perangkat daerah di kota Depok juga yang sifatnya vertikal, misalnya Kemenak begitu ya, itu juga sudah kita libatkan. Oh, dilibatkan juga. Sudah kita libatkan. Jadi luas sekali memang pentahelix, dan memang tadi kuncinya kolaborasi dikemas dengan inovasi. Insya Allah. Kolaborasi dikemas dengan inovasi. Dok, selain tadi kolaborasi dengan berbagai pihak, tentu ini kan harus ditingkatkan tadi. Tidak hanya sampai sebatas 5 pendekatan, tapi pengennya 7 pendekatan. Iya. Itu ada arah ke sana nggak? 7 pendekatan itu kan tadi ada NGO-nya dan juga ada observernya ya atau pengamat. Betul. Karena terkadang secara teori apa yang kita sudah buat atau kita laksanakan, pengamat punya sudut pandang berbeda dan itu menjadi masukan yang bagus. Pernah nggak terpikir atau ada niatan nggak ke sana? Untuk observer atau pengamat sebenarnya kita sudah ada di 1 atau 2 kegiatan ya. Jadi contohnya untuk yang kematian ibu dan bayi itu kita sudah bekerja sama dengan AusAid. Ya, tapi memang belum rutin begitu ya. Sudah hanya di beberapa occasion tertentu saja. Itu sudah. Jadi mereka memantau, memberikan feedback juga atas hasil pantauan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan program kesehatan di Kota Depok. Sudah. Cuma mungkin belum kita perdalam lebih banyak lagi program-program yang bisa melibatkan heptahelix tadi seperti itu. Jadi melibatkan masyarakat, tentu dokter punya yang namanya target dong. Iya. Misalkan stunting, target secara kedinasan berapa sih? Lalu peran masyarakat dengan peran masyarakat masuk. Ini kira-kira berkurangnya berapa sih? Kalau stunting misalkan di Kota Depok harus beres sampai dengan tahun sekian, dengan melibatkan unsur-unsur tadi, itu akan lebih cepat harusnya. Iya. Jangan sampai nanti malah bertambah terus. Nah ini pernah nggak diukur seperti itu? Ya. Kalau untuk target secara RPJMD, target kita adalah di 4,8%. 4,8% dari balita yang prevalensi balita sekota Depok. Ya. Lalu dengan keterlibatan teman-teman atau unsur tadi, stakeholder tadi, itu lebih cepat nggak? Harusnya lebih cepat. Pernah nggak dihitung atau diukur? Kalau untuk keterlibatan pihak yang tadi itu belum kita ukur secara akademisi ya, secara ilmiah belum. Tapi kalau kita melihat tren itu sudah terlihat penurunannya. Alhamdulillah. Ke depan mau buat apa lagi? Oke. Jadi kalau untuk saat ini karena saya di bidang Kesmas, kesehatan masyarakat ya. Saat ini kita sedang melanjutkan inovasi yang sudah kita bangun sebelumnya yaitu e-rapor kesehatan. Rapor tapi kesehatan. Betul. Itu gimana maksudnya? Ya, jadi selama ini mungkin kita buat yang punya anak gitu ya. Biasanya dapat rapot harus ke sekolah begitu, kemudian atau via online baru dapat raportnya.
Nah, ini kita pingin ada raport yang tidak hanya pendidikan, tapi juga kesehatan. Jadi integrasi. Ada rapor pendidikan, ambil dari Dapodik, tapi plus rapor kesehatan juga. Kemenkes punya buku namanya rapor kesehatan, tapi masih belum digital. Jadi rapor kesehatan itu kita digitalisasi, masuk ke dalam aplikasi, by NIK juga, dan integrasi dengan Dapodik. Saat ini sedang digagas untuk integrasi dengan EMIS. Kalau Dapodik itu di Disdik, kalau EMIS itu untuk yang di Kemenak, MI, MTS, MA itu lewat EMIS. Nah, itu kita kolaborasikan sehingga orang tua cukup buka akun NIK anaknya, tapi rapor kesehatannya dapat, rapor pendidikan juga dapat, gitu. Apa data yang disajikan dalam e-rapor nanti? Oke, yang pertama adalah hasil pelayanan kesehatan. Idealnya setiap anak setahun 2 kali dilakukan screening. Ditimbang berat, tinggi badan, periksa gigi, periksa kuku, periksa telinga, dan semuanya. Bahkan perilaku-perilaku yang ke arah berisiko, itu juga kita identifikasi di rapor kesehatan. Kalau kita punya data itu, kita bayangkan kita punya big data juga untuk kesehatan. Karena Depok ini kan piramida penduduknya gendut ya di tengah ya. Artinya banyak anak-anak dan usia produktif gitu. Kita bayangkan kalau kita bisa memantau kesehatan anak-anak sejak dini, kita bisa intervensi sedini mungkin, maka insya Allah mudah-mudahan generasi ke depan tuh generasi yang sehat dan produktif gitu. Harapannya sih begitu. Siapa yang akan mendata, Dok? E-rapor itu datanya masuknya siapa yang akan melakukan? Oke, yang melakukan adalah saat ini karena pandemi ya. Jadi kita melakukan pendataannya secara subjektif. Jadi orang tua yang melaporkan lewat link ya, terintegrasi masuk ke dalam bank data itu. Tapi kalau sudah tidak pandemi dan bisa dilakukan secara objektif oleh tenaga kesehatan dibantu oleh guru UKS yang akan menginput hasil pemeriksaan kesehatan. Selama ini sudah kita lakukan, pemeriksaan kesehatan atau penjaringan kesehatan sudah kita lakukan, tapi manual. Berakhir di kertas-kertas, tumpukan kertas. Tidak menjadi data dan informasi yang pada akhirnya menjadi kebijakan kesehatan buat anak-anak usia pendidikan dasar, seperti itu. Harapan kita nanti terdigital, kemudian kita bisa rekap, dan kita bisa mengambil informasi gitu untuk hasil penjaringan atau pemeriksaan kesehatan anak sekolah se-Kota Depok. Jadi data kesehatan tujuannya untuk yang tadi, apakah ini hanya anak-anak, data kesehatan anak-anak, atau orang tuanya juga? Saat ini untuk anak-anak, karena rapor kesehatan. Jadi yang punya rapor untuk di sekolah pendidikan dasar dan SMA. Jadi mulai dari TK, SD, SMP, dan SMA. Oh gitu. Ya. TK, SD, SMP, SMA. Dan itu sudah berjalan atau kapan mau berjalannya? Ini sudah berjalan. Karena pandemi gitu ya. Jadi dibangun subjektif dulu. Orang tua. Betul sekali. Karena kita tidak, waktu itu kan masih school from home ya, belum PTMT begitu. Jadi kita gunakannya pemeriksaannya yang subjektif. Orang tua yang mengisi. Jadi orang tua dikasih formulir atau masuk ke dalam aplikasi? Link aplikasi. Tinggal diinput. Betul. Lalu masuk ke dalam sistem e-rapor tadi. Iya, betul. Ke bank data kita. Oh, gitu. Ini sedang kita terus kembangkan, dan 2 minggu lalu saya diminta menjadi narasumber Kemenkes karena Kemenkes baru mau buat aplikasinya. Depok udah duluan bikin aplikasi itu. Tuh nanti dikasih nggak kalau Kemenkes minta? Kemarin mereka belajar juga sama kita. Jadi kita menceritakan bisnis proses e-rapor seperti apa. Jadi yang mereka akan buat ternyata udah ada semua di e-rapor kesehatannya Kota Depok gitu. Jadi luar biasa. Kemarin juga diapresiasi sama Kemenkes karena sudah mendahului rencananya Kemenkes untuk bangun aplikasi itu. Memang kebutuhan akan data itu penting saat ini. Betul sekali. Data itu aset memang Pak. Aset ya. Aset banget. Dan yang lebih penting, sebetulnya banyak data yang kita miliki tadi, cuman tidak terkonsentrasi secara sistem. Betul. Belum satu data juga. Belum satu data. Dan dokter coba membangun itu. Iya. Saya membayangkan nih mimpi saya, kita punya bank data kesehatan. Sebagaimana nanti menjadi kohort prospektif. Nah, kalau penelitian ya, ada kohort retrospektif, ada yang prospektif. Kita pengen nanti punya kohort prospektif ke depan. Kohort itu kan memantau terus-menerus ya, prospektif kan ke depan. Jadi artinya kita punya data perjalanan hidup seorang gitu, dari mulai dia bayi, balita, kemudian anak usia pendidikan dasar, usia produktif, lansia, itu catatan kesehatannya ada semua di situ.
Jadi kita bisa lihat kapan sih dia ternyata hipertensi, oh pada usia sekian begitu. Kapan sih dia diabetes, nanti akan menjadi, kalau untuk akademisi itu sangat bermanfaat ya, karena bisa melakukan rekomendasi atau teori atau mitigasi supaya orang tetap sehat itu dengan seperti apa sih gitu. Dengan data itu akan luar biasa, banyak bicara itu nanti data itu. Itu sih harapan saya, nanti punya bank data yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk rekomendasi kebijakan pembangunan kesehatan di Kota Depok. Ada 6 aplikasi yang sudah dibangun, tadi yang terakhir Picodep, sekarang mau dibangun e-Rapport. Sudah dibangun, sedang proses penyempurnaan, betul. Berarti kurang lebih ada 7 ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih ada 7. Ini bisa nggak disatukan? Sebenarnya itu merupakan rangkaian, Pak. Rangkaian? Ya, ini rangkaian. Jadi nanti akhirnya apa nih? Akhirnya adalah apa satu aplikasi bisa menyatukan semua, atau biarin aja 6-6? Nanti kita buat rumah besarnya atau gimana? Sebenarnya rumah besarnya udah punya nih di Skominfo. Namanya Data Warehouse Kesehatan. Data Warehouse Kesehatan. Betul. Jadi rumahnya mah sudah ada, tapi yang memfit atau konten data itu yang belum tersedia. Selama ini kita sudah punya datanya tapi masih manual. Jadi itu coba kita isi kekosongan tadi supaya data itu menjadi supply untuk data warehouse yang sudah canggih banget gitu di Kota Depok. Kita sudah punya data warehouse itu, namun yang mengisi data itu yang belum begitu. Ini yang coba kita digitalisasi sehingga data itu masuk dan bisa melihat nanti perjalanan siklus hidup seseorang dan datanya semua digital. Oke, Bu Dokter, banyak sekali tadi inovasi-inovasinya, terus segala macam. Ini kan tentu nggak sembarangan loh. Apa yang ada di dalam pikiran Bu Dokter nggak datang begitu saja. Bu Dokter itu sering baca buku atau gimana? Kok ada inspirasi atau sering jalan-jalan ke daerah lain? Sering ngayal kayaknya. Sering. Jadi jangan pernah takut berhayal. Ya, betul. Jangan pernah takut bermimpi. Bermimpi. Gitu. Jadi sebenarnya saya ini waktu saya di Puskesmas, 8 tahun saya di Puskesmas, 2006, saya itu juga bertugas di salah satu rumah sakit swasta di Kota Depok. Jadi sambil saya tugas di Puskesmas, saya juga praktek di IGD. Di salah satu rumah sakit swasta. Jadi itu memberikan banyak sekali insight buat saya. Klinisnya dapat, masyarakatnya dapat. Itu. Kemudian saya juga senang browsing, saya senang traveling ke beberapa negara begitu dan melihat bagaimana kesehatan di negara tersebut gitu. Kemudian saya juga senang baca, saya senang nulis. Jadi rasanya perjalanan hidup yang cukup panjang begitu ya, itu yang membentuk pemikiran bahwa yang masalah itu memang untuk menyelesaikannya butuh suatu komprehensif gitu ya, butuh komprehensif dan harus dimulai dari akar masalah. Nah, akar masalahnya adalah data dan informasi yang tepat. Itu. Buku apa yang terakhir dibaca? Buku ini tentang mimpi. Sebenarnya ini buku lama sih ya, buku lama. Tentang 7 Habits. Itu terakhir yang sering saya baca, itu yang sering banget saya baca. Stephen R. Covey. Iya, itu sering saya baca. Itu bagaimana kita, karena kita di Puskesmas itu saya menemukan berbagai macam orang ya, baik itu staf maupun pasien gitu. Bagaimana kita bisa mempelajari karakter, melakukan pendekatan-pendekatan, karena tadi bahwa merubah perilaku itu nggak mudah gitu, harus diketahui dulu nih orang tipenya kayak gimana ya. Bahkan kalau saya baru masuk di suatu tempat, saya tanya golongan darahnya apa, saya bilang A, B, O gitu ya, karena dari golongan darah kita bisa melihat gaya orang kerja itu seperti apa, pendekatannya harus gimana. Itu secara sains seperti itu? Iya. Betul itu dok. Jadi betul. Golongan darah itu berpengaruh. Iya, kalau pengalaman saya seperti itu. Kalau saya tanya golongan darahnya apa? O, A. Kalau orang oke. Kalau golongan darah O, biasanya senangnya tuh adrenalin rush. Senangnya udah di ujung-ujung mepet-mepet baru dikerjain. Jadi itu golongan darah O. SKS. Iya. Kalau golongan darah O begitu. Terus? Kalau golongan darah A, ya biasanya well prepare. Dari awal sudah checklist harus ngapain begitu. Kalau golongan darah B, biasanya dia dikerjain terus dia santai. Kerjain lagi, santai lagi. Jadi pendekatannya akan berbeda dengan orangnya tipikal dengan golongan darah O
A ataupun B gitu, atau yang AB begitu. AB belum. AB itu kompilasi antara A dan O gitu, A dan B, maaf seperti Kalau itu. A dengan O jadi AO. Oh iya itu dia. Tapi itu cukup berhasil, kalau buat saya cukup berhasil dalam melakukan pendekatan. Oh gitu dok ya. Seperti itu. Jadi ada pengaruhnya tuh ya. Iya. Jadi kalau misalnya staff saya ini ada teman saya golongan darah O, maka harus sering saya diingetin, udah belum dikerjain, udah belum gitu. Kalau golongan darah A, ya sesekali kita ingetin karena dia pasti udah well prepare nih begitu. Jadi kalau saya jadi staf dokter akan tanya golongan darahnya. Iya, golongan darahnya apa? itu teknik saja ya, teknik gitu, saja ya. Kita selain saya bawa makanan tiap hari tadi. Gitu. Rupa-rupanya tadi yang menarik bagi saya justru dokter sebetulnya kalau golongan darah tadi hanya sebagai salah satu cara aja untuk melihat karakter orang, tapi sesungguhnya yang paling penting tadi karakter sesungguhnya ya, keseharian. Betul. Dan itu dalam ilmu pengembangan diri, cara pemimpin melihat karakter terlebih dahulu dalam memimpin itu yang paling terbaik. Gitu kan? Gitu ya? Iya. Jadi banyak perusahaan-perusahaan maju di dunia saat ini, dia tidak mencari orang cerdas atau jenius. Yang dia cari adalah pemimpin-pemimpin yang pertama mau berkorban untuk organisasinya, yang kedua dia mampu membentuk tim. Nah, untuk membentuk tim supaya kompak, dia harus mengenal karakteristik. Visi, kolaborasi, itu akan mengikuti kalau punya tim yang tangguh. Betul banget. Pertanyaannya, sekarang lagi pembukaan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok dan dokter rasanya pantas. Ikut nggak? Enggak. Kenapa? Secara administrasi belum lolos, Pak Indra. Kurang umur ya, kayak orang umur. Oh gitu. Saatnya saya mungkin mengabdikan diri dulu di pengabdian di kesehatan masyarakat. Oh gitu. Ya, di bidang Kesmas, karena saya juga baru diamanahkan. Banyak sekali mimpi-mimpi saya yang belum terwujud gitu ya. Khususnya pertama tadi merubah perilaku orang gitu, merubah karena kita pengen masyarakat itu cerdas dan sehat gitu. Cerdas dulu baru nanti dia sehat. Karena tadi sehat dimulai dari tahu, mau dan mampu. Lihat nggak sih? Ada keinginan nggak untuk memimpin jadi kepala dinas kesehatan Kota Depok? Bagus loh tadi strateginya, cara memimpinnya. Ada niat nggak? Kalau bapak saya pernah memberikan pesan seperti ini. Amanah itu jangan dicari. Tapi kalau amanah itu datang, jangan lari. Gitu. Itu pesan bapak saya. Jadi artinya amanah itu diberikan saat pimpinan melihat bagaimana kinerja kita. Tapi kalau sudah diamanahkan, itu sudah qadarullah gitu ya. Ya, jalankan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Oh gitu sih. Tapi kan sekarang sistemnya open bidding. Kalau nggak ditawarkan, ditunjuk enggak dong, gitu kan. Tapi nggak apa-apa. Intinya luar biasa lah. Dokter sudah punya tadi kalau saya melihat cara kepemimpinannya yang terbuka sehingga memunculkan ide-ide, mengenali karakteristik orang, terusnya menjadi sebuah inovasi dengan cara-cara kolaborasi dan mobilisasi tadi semua stakeholder. Terus tentu nggak ujuk-ujuk dong jadi dokter. Iya. Tadi cerita pernah PTT di luar Depok. Iya. Pernah, kalau PTT di luar Depok berarti kan atau pernah merasakan kerja di swasta ya? Iya. Kalau begitu kita tahu semua di swasta itu kan gajinya besar. Ya, betul. Lalu dokter memilih jadi PNS. Kenapa, Dok? Iya. Kembali lagi tadi karena saya terinspirasi dari bapak saya gitu dan ibu saya bahwa menjadi orang itu harus jadi orang yang bermanfaat gitu. Dan ternyata menjadi PNS itu insya Allah manfaat juga sangat besar. Dan ternyata banyak juga keuntungan yang kita dapat gitu ya. Saya merasakan sendiri saat menjadi PNS. Alhamdulillah banyak peluang-peluang yang saya dapatkan. Seperti apa? Oke. Tahun 2010 saya menjadi petugas haji atau dikenal TKHI, Tenaga Kesehatan Haji Indonesia, yang membawa 450 jamaah. Dokternya 1, perawatnya 2. Nah, jadi tidak perlu ngantri, nggak perlu bayar gitu ya, malah kita dibayar. Lebih cepat, nggak usah ngantri antrian haji. Betul, nggak ikut antrian haji,
tidak membayar ONH gitu ya, tapi kita mendapat kesempatan seperti jamaah yang lain, sama-sama ikut menyelenggarakan semua prosesi haji. Oh gitu. Iya. Jadi petugas haji itu dari pemerintah nggak hanya bertugas ya, malah dipersilakan Betul. untuk ikut prosesi ibadah haji. Betul. Jadi kita mengikuti jamaah pergi ke Mekah, kita di Mekah. Jamaah pergi ke Madinah, kita ikut ke Madinah. Jamaah pergi ke Arafah untuk prosesi haji, Arafah Mina, itu juga kita ikut prosesi hajinya. Jadi dapat haji juga, ibadah haji juga, dan ibadah yang bisa melayani jamaah 450 orang itu. Dan saya alhamdulillah mendapatkan 2 kali kesempatan. 2014 saya bisa pergi haji lagi. Sama, itu pun tugas dari pemerintah ya, sebagai petugas TKHI. Itu yang kesempatan yang rasanya mungkin kalau saya bukan PNS, saya sangat kecil mendapatkan kesempatan itu. Ya mungkin itu salah satu sukanya ya, jadi PNS. Terus dukanya? Saya harus cari dulu nih kalau dukanya ya. Kayaknya banyakan sukanya dibandingkan banyakan sukanya. Tapi nyesel nggak jadi PNS, Dok? Enggak. Kan gajinya kecil. Ya, rezeki itu bagaimana kita menerima, banyak sedikit sama aja. Yang penting berkah. Alhamdulillah. Saya juga bisa sekolah S2 gratis dari pemerintah gitu ya. Saat menjadi beasiswa juga dari PNS. Seperti itu. Jadi masalah gaji besar kecil gimana kita memandangnya. Yang penting berkah. Yang terakhir nih. Ya. Dokter tolong berikan ide untuk Kota Depok, ide terbaik dokter yang berkaitan dengan tugas pokok dan tidak berkaitan dengan tugas pokok. Oke. Kalau berkaitan dengan tugas pokok, ya, saya sih pengennya nanti Depok itu menjadi suatu kota yang smart living. Oke. Ya. Smart living artinya kita nyaman tinggal di situ, ya, dan juga smart gitu, ya. Karena saya banyak perbandingan aplikasi gitu ya. Jadi nanti kalau pengen, kalau sekarang sudah ada beberapa yang sudah dikembangkan gitu ya. Jadi kalau kita pengen pengetahuan kesehatan mudah diakses gitu kan. Kita pengen screening bisa langsung pakai aplikasi gitu. Kemudian kalau ternyata kita ketahuan sakit, kita harus kemana? Bisa langsung akses. Kalau kita ternyata udah sakit, kita dapat informasi kesehatan kita, mudah kita akses, kita lihat gitu. Dan nanti ada sistem pakar yang bisa melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi gitu. Itu smart living. Dan terkoneksi dengan berbagai smart living yang lain. Karena smart living kan tidak hanya bicara kesehatan, olahraganya, transportasinya gitu ya, dan lain sebagainya. Ada taman yang menyenangkan, ada alat olahraga di sana sebagainya. Jadi itu cita-cita ya, karena sebagai orang Depok ya, pengen ngebangun Depok dan Depok lebih maju, berbudaya dan sejahtera begitu. Kalau ide saya di luar tupoksi gitu ya. Saya ini orang Depok. Jadi kepengennya tuh budaya Depok itu mendunia gitu ya. Jadi bagaimana kita bisa mengemas semua program-program dikaitkan dengan budaya Depok. Misalkan ada ngelenong, mantun, meskipun saya nggak pandai pantun ya gitu. Atau budaya-budaya yang bisa dikembangkan. Dan itu untuk memajukan kota kita. Karena saya lihat anak-anak dengan banyak gadget gitu ya, lupa sama budaya sendiri. Nah, pengen saya nanti semua kegiatan, program pembangunan itu melibatkan kembali atau mengaitkan dengan budaya kota Depok. Jadi cita-cita besarnya ingin Depok ini menjadi kota yang benar-benar cerdas ya untuk kehidupan ya. Betul. Mudah-mudahan terwujud. Amin. Bu Dokter semangat dan terus berkarya. Baik, terima kasih Bu Dokter. Ditunggu nanti ide-ide selanjutnya di Ide Podcast, nanti diceritakan lagi ya Dok ya. Siap. Oke. Baik, demikian Ide Podcast kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan share, juga subscribe. Pantengin terus Ide Podcast. Ini ide gua, mana ide lu? Selamat datang di Ide Podcast. Ide-ide gue, mana ide lu?